Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada hadis nomor 5. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Yazid, ini kunyah beliau, nama asli beliau adalah Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Kemudian An-Nawawi menjelaskan bahwa beliau, kemudian ayahnya, kemudian kakeknya itu semuanya adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara sedikit dari sahabat yang 3 generasi itu adalah sahabat semua. Ya. Contoh lain adalah Abu Bakar. Nah, di sini Yazid, Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Jadi perawinya adalah Ma'an, ini sahabat. Kemudian ayah beliau yaitu Yazid itu sahabat juga. Kemudian kakeknya yaitu Al-Akhnas itu sahabat juga, radhiyallahu anhu. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Kana Abi Yazidu, itu bacanya begitu ya. Karena Abi, yakni Yazid. Jadi Ma'an yang kunyahnya Abu Yazid, ini harus kita konsentrasi kalau membaca hadis ini supaya tidak bingung. Perawinya namanya Ma'an, kunyahnya Abu Yazid, bapaknya Yazid. Tapi bapaknya juga namanya Yazid. Nama aslinya Ma'an, dia punya kunyah Abu Yazid. Bapaknya namanya siapa? Yazid juga. Kemudian bapaknya Yazid, yaitu kakeknya Ma'an, adalah Al-Akhnas. Jadi Ma'an, Yazid, Al-Akhnas. Ma'an berkata, karena Abi Yazid, yakni ayahku, yaitu Yazid. Jadi jangan dibaca sambung. Karena Abi Yazid, Abi Yazid, yani. Tidak demikian. Akan tapi ayahku yaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, dalam rangka untuk bersedekah dengan uang dinar tersebut. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Maka kemudian ayahku memberikan uang dinar tersebut kepada seseorang di masjid. Jadi zahirnya adalah orang tersebut diwakili, ya, menjadi wakil dari bapaknya Ma'an untuk menyalurkan uang tersebut sebagai sedekah. Jadi fawada'aha inda rajulin fil masjid, ya, ayahku meletakkan dinar-dinar tersebut pada seseorang di masjid. Maksudnya adalah yakni minta tolong orang tersebut supaya uang dinar tersebut disedekahkan. Faji'tu fa'akhadhtuha. Kemudian Ma'an berkata, aku mendatangi orang tersebut, kemudian aku ambil uang dinar tersebut. Jadi zahirnya adalah orang tersebut sudah dikenal oleh para jamaah masjid sebagai orang yang bertugas untuk menyalurkan sedekah. Nah, karena Ma'an itu merasa beliau itu yakni berhak untuk mendapatkan sedekah, maka beliau langsung mendatangi orang tersebut kemudian mengambil uang dinar tersebut. Fa'ataituhu biha. Ya, kemudian Ma'an kemudian menemui ayahnya, sehingga kemudian singkat cerita akhirnya menjadi jelaslah bagi mereka berdua, ternyata uang yang diambil oleh Ma'an itu adalah uang dari bapaknya sendiri yaitu Yazid. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Kemudian Yazid, yaitu si bapak, berkata kepada anaknya Ma'an, demi Allah, sesungguhnya kamu itu bukan yang aku maksudkan. Bukan engkau yang aku niatkan ketika
ketika aku menyedekahkan uang dinar ini, aku tidak meniatkan untuk menyedekahkan untuk anakku sendiri. Fa khasamtahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ma'an melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta fatwa. Bertanya, apa hukum dari uang dinar tersebut? Apakah boleh untuk dikonsumsi atau diambil oleh Ma'an, padahal uang dinar tersebut berasal dari ayahnya sendiri. Ma'an tidak tahu, Yazid yaitu bapaknya juga tidak tahu bahwa uang dinar tersebut pada akhirnya akan berujung ke tangannya Ma'an. Jadi zahirnya mungkin orang tersebut, orang yang di masjid yang dipasrahi uang dinar tadi, mungkin tidak tahu bahwa Ma'an adalah anaknya Yazid. Mungkin tidak tahu. Atau bisa jadi mungkin dia merasa bahwa ini anaknya yang ngambil, berarti mungkin ini bapaknya nitip untuk ngambil kembali uang dinar ini, keluarganya yang mau menyedekahkan langsung, bisa jadi, betul tidak? Jadi orang yang dipasrahi uang dinar tersebut di masjid itu kemudian menyerahkan uang dinar itu kepada Ma'an. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan, berfatwa, beliau menjelaskan tentang masalah ini, hukum tentang masalah ini. Beliau bersabda, faqal laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadhta ya Ma'an. Bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil wahai Ma'an. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Yazid itu mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan, yaitu memberikan sedekah tersebut kepada orang yang memang membutuhkan. Dan na'am, anaknya sendiri yaitu Ma'an itu memang termasuk orang yang membutuhkan sebenarnya. Tetapi di sini Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan, walaupun misalkan ternyata uang dinar tersebut, sedekah dari Yazid tersebut ternyata diterima oleh orang yang tidak sesuai dengan gambarannya Yazid, mungkin gambarnya Yazid adalah warga sini, bukan keluarganya sendiri misalkan, ternyata kok ke anaknya sendiri, maka dia tetap mendapatkan pahala full sesuai dengan yang dia niatkan. Sedangkan Ma'an, karena engkau memang berhak untuk mendapatkan uang sedekah tersebut, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, walaka ma akhadhta ya Ma'an, engkau berhak mendapatkan apa yang engkau ambil tersebut wahai Ma'an. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang namanya niat itu juga mempengaruhi dalam masalah sedekah. Jadi lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab terkait masalah niat ini, beliau menukil beberapa hadis yang itu menjelaskan hubungan antara niat dengan berbagai amalan. Misalkan hadis pertama, innamal a'malu binniyat, ini adalah hadis yang paling pertama yang menegaskan, hadis yang paling menjelaskan kontribusi atau peran dari niat terhadap amalan seseorang, yaitu amalan itu bergantung pada niatnya. Ini adalah hadis yang utama dalam bab ini. Na'am, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi di situ ada amalan hijrah yang disebutkan. Jadi hadis tersebut, hadis pertama dari Riyadhus Shalihin, itu menjelaskan peran niat pada amalan yaitu hijrah. Kemudian hadis yang kedua menjelaskan peran niat yakni terhadap bagaimana orang tersebut akan dibangkitkan pada hari kiamat, yakni ketika orang itu sudah banyak meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian kemaksiatan itu merajalela, apalagi kekufuran dan kesyirikan, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab kepada seluruhnya, yang muslim ataupun yang kafir, yang soleh ataupun yang fajir. Tetapi nanti kemudian di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan atau sesuai dengan amalan soleh yang mereka lakukan selama ini. Kemudian hadis nomor 3 dan hadis nomor 4 ini dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu kaitan antara niat dengan jihad fisabilillah, Kemudian baru hadis kelima dan nanti hadis keenam itu membahas kaitan antara niat dengan sedekah. Jadi kita lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil beberapa hadis, berbagai hadis yang menjelaskan
yakni peran antara niat dengan berbagai amalan untuk menunjukkan bahwa niat itu masuk kepada seluruh amalan. Menjelaskan ya hadis yang pertama tadi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan, yakni seluruh amalan bergantung kepada niatnya. Termasuk sedekah. Karena sedekah termasuk amalan ibadah, maka demikian pula niat itu diperhitungkan juga dalam masalah sedekah. Sehingga kita lihat niatnya Yazid, bapaknya Ma'an, niatnya Yazid ketika beliau berniat untuk bersedekah, maka itu tetap diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang mendapatkan sedekahnya tersebut tidak sesuai dengan yang beliau bayangkan. Para ulama menjelaskan, bahkan misalkan ketika uang sedekah tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak untuk mengambilnya, ya seperti misalkan ada orang minta-minta, kemudian kita kasih sebagai sedekah, tapi ternyata orang minta-minta tersebut ternyata orang kaya, ya ternyata memang pekerjaan full time-nya sebagai pengemis dan peminta-minta, di kampung rumahnya besar. Itu banyak beritanya, betul tidak? Itu pekerjaan full time tersendiri, ha? Jadi maka ketika seseorang itu bersedekah dengan niat untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun salah target, walaupun uangnya itu diambil oleh orang yang tidak berhak, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia dapat pahala tetap. Dia insyaallah tetap dapat pahala. Dia mendapat pahala, orang tersebut mendapat dosa, begitu ya. Jadi tidak ada yang dalam tanda kutip dirugikan, walaupun na'am kita merasa rugi, betul tidak? Kita merasa rugi kalau kita bersedekah kemudian tidak tepat sasaran atau ternyata salah sasaran atau diselewengkan misalkan sedekah tersebut. Nah, kita merasa rugi, akan tetapi catatan pahalanya tidak akan dilewatkan, tidak akan salah dalam pencatatan pahala. Orang tersebut akan tetap mendapatkan pahala dari sedekah tersebut. Nah, dalam kasus ini ini tidak salah sasaran sebenarnya. Cuma tidak sesuai dengan yang dibayangkan oleh Yazid, siapakah yang mendapatkan uang tersebut. Yang dibayangkan mungkin warga situ, bukan keluarganya. Tapi ternyata Ma'an anaknya sendiri yang mendapatkan. Nah, Ma'an di sini termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah karena termasuk fakir atau miskin, fakir miskin ya. Maka itu mengapa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walaka ma akhadhta ya Ma'an." Engkau berhak untuk mendapatkan apa yang engkau ambil tersebut, wahai Ma'an. Nah, dari sini kemudian para ulama juga menjelaskan kalau seandainya ini tidak hanya terkait sedekah, tapi juga terkait masalah-masalah yang lain, seperti misalkan zakat. Kalau seseorang itu misalkan bayar zakat, kemudian diberikan kepada orang yang ternyata bukan mustahik zakat, tapi selama orang tadi yang mau bayar zakat itu sudah berusaha untuk untuk mencari tahu siapakah mustahik zakat di daerah tersebut, tapi ternyata salah sasaran, atau orang tersebut mewakilkan ke masjid, ini yang banyak kita amalkan sekarang, betul tidak? Kita wakilkan ke masjid, ke takmir masjid, mereka bertindak sebagai wakil dari pemberi zakat. Maka ketika takmir masjid misalkan yang melakukan kesalahan, selama kesalahan itu tidak disengaja, maka tidak masalah. Orang yang bayar zakat tetap dapat pahala zakat, zakatnya sah. Takmir masjid juga mendapatkan pahala atas usahanya tersebut, membantu kaum muslimin untuk membayarkan zakatnya, karena tidak ada kesengajaan di sini. Kalau penerima zakat tersebut dialah yang menyengaja untuk mengambil zakat tersebut, sebenarnya dia tidak berhak, maka dia yang berdosa, maka dia yang berdosa. Jadi dosanya pada orang yang menyengaja untuk menyelewengkan atau menyalahgunakan harta zakat tersebut. Taib. Kenapa demikian? Karena innamal a'malu binniyat. Jadi sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW di hadis ini, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau mendapatkan sesuai dengan apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Jadi tetap dapat pahala karena niatnya sudah benar. Tetapi tentunya di sini kita tekankan bahwa dia harus memperhatikan tata caranya. Tidak hanya masalah niat tapi juga masalah tata cara. Jadi makanya tadi kita katakan tidak ada yang teledor
atau tidak ada yang ceroboh. Orang tersebut, orang yang mau bayar zakat tersebut memang sudah mencari tahu siapakah orang yang berhak untuk bayar zakat. Takmir masjid tersebut misalkan sudah mencari tahu siapakah yang memang berhak untuk mendapatkan zakat, siapakah yang memang berhak untuk mendapatkan zakat. Sudah mencari tahu. Jadi tata caranya sudah sebenarnya bagus begitu ya, tidak ada unsur kesengajaan, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Jadi ini peran dari niat, ya, peran dari niat. Jadi ketika tidak sengaja salah, selama niatnya bagus, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ya. Demikian pula misalkan ketika seseorang itu melakukan akad muamalah jual beli misalkan dengan orang lain, atau misalkan contoh yang disebutkan oleh para ulama terkadang dalam masalah ini misalkan masalah tolak, ya, masalah tolak. Ketika seseorang itu mengatakan kepada istrinya, engkau anti tolik misalkan. Kalau dalam bahasa Arab anti tolik itu, tolik di situ terlepas, bisa terlepas dari pernikahan, bisa terlepas dari ikatan. Kalau yang dimaksud terlepas dari ikatan misalkan, maka itu bukan lafaz talak, bukan lafaz cerai. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kita padanannya mungkin kamu pulang ke rumah orang tua misalkan. Ya. Lagi marah, kemudian muncul kalimat seperti itu. Padahal niat dari suaminya adalah udah pulang dulu untuk menenangkan supaya kita tidak tengkar. Bukan dalam rangka untuk menceraikan. Maka innamal a'malu binniyat. Ya, perkataan sesuai dengan niatnya. Ala kulli hal, itu dibahas di kitabun nikah. Ya, perkataan terkait masalah tolak itu ada perkataan yang sharih, ada perkataan yang bersifat kinayah. Kinayah itu tidak sharih, sharih itu jelas. Ada perkataan yang jelas menunjukkan bahwa itu lafaz cerai. Ada perkataan yang tidak jelas bahwa itu menunjukkan lafaz cerai. Kalau cuma menyuruh kamu pulang ke rumah orang tuamu, itu perkataan yang tidak jelas. Jadi harus melihat kepada niat dari orangnya. Berapa banyak Anda mendapatkan pertanyaan lewat WA, lewat DM misalkan, permasalahan rumah tangga seperti ini berat-berat, ya. Jadi ini bukan masalah yang ringan. Maksud Anda, banyak kaum muslimin mendapatkan ada masalah muamalah, ada masalah pernikahan, ada masalah macam-macam. Ya, di antaranya adalah masalah talak seperti ini. Ada seorang suami yang mengucapkan kalimat tersebut begitu, ya, pulang aja ke rumah orang tua. Kemudian istrinya merasa sudah diceraikan. Kemudian apapun usaha untuk islah diblokade oleh istrinya karena sudah merasa kecewa karena merasa diceraikan. Maka kita jelaskan, ini perkataan tolak itu ada perkataan yang sharih dan ada perkataan yang kinayah. Kinayah itu tidak sharih. Kinayah itu kalau memang diniatkan untuk cerai, maka perkataan tadi pulang saja kamu ke rumah orang tua, ini perkataan yang berupa kinayah. Ya, ini apa kinayah dalam bahasa Indonesianya apa ya? Tidak samar. Iya, perkataan yang samar atau perkataan yang sebenarnya isyarat saja. Isyarat. Masya Allah. Bahu sebelahnya juga biar seimbang. Baik. Jadi itu cuma isyarat saja. Maka kalau cuma isyarat tidak sharih, maka harus kita kembali kepada niat dari si suami ketika mengucapkan lafaz tersebut. Apa niatnya? Maka ketika ditanya kepada suaminya, tentunya yang mengetahui niat orang hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ambil zahirnya. Suaminya berkata, niat ana ketika mengucapkan perkataan itu adalah supaya kita tidak tengkar terus. Tenangkan dirimu dulu ke rumah orang tuamu. Namanya lagi marah. Ya, mungkin mengatakannya juga sembari agak membentak bisa jadi. Kemudian istrinya juga lagi marah, memahaminya kemudian langsung ini kalimat talak. Naam, itu bisa kalimat talak, tapi kalau niatnya untuk mentalak, tapi ini niatnya tidak untuk mentalak, sehingga belum ada lafaz, belum ada talak yang dijatuhkan. Ya, jadi semoga Anda belum mendengar kabarnya lagi. Semoga permasalahan segera selesai, betul tidak? Tetapi intinya kalau kita melihat misalkan beberapa guru Anda misalkan mendapatkan pertanyaan semacam ini, memahami ilmu syar'i atau kemudian menjelaskan ilmu syar'i kepada kaum muslimin, itu bisa menyelamatkan berapa banyak rumah tangga yang sedang di ujung tanduk, berapa banyak bisa menyelamatkan muamalah supaya tidak
masuk ke muamalah yang haram misalkan sebelum itu dilakukan. Jadi ilmu syar'i itu penting sekali untuk dipelajari. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang masyhur, ya, ahadil asyara al-masyhudi lahum bil jannah, termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikabarkan masuk surga di antara 10 sahabat. Ya, ini salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islamnya dulu di tangan Abu Bakar. Yakni masuk Islamnya, syahadatnya dibantu oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nama kunyah beliau adalah Abu Ishaq. Tidak banyak orang tahu kunyahnya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Abu Ishaq. Tapi kita lihat di sini nasabnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu Malik. Jadi nama bapaknya Malik, tapi bapak beliau punya kunyah Abu Waqqas. Makanya Sa'ad disebut Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaitu Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Pertanyaan anak, nasab ini bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW di mana? Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, terus ke atas. Ketemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW di mana? Abdi Manaf? Abdi Manaf? Ada jawaban yang lain? Abdi Manaf? Tahu. Jawabannya salah. Jawabannya bukan Abdi Manaf. Ini Abdi Manaf bukan Abdi Manaf yang itu, berbeda. Karena Abdi Manaf di sini, Anda baca lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zahrah. Abdi Manaf yang merupakan moyangnya Nabi Muhammad SAW itu anaknya Qusay, bukan anaknya Zahrah. Antum ingat Qusay ya Syekh? Ini yang waktu itu ya. Jadi nasabnya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi ketemunya di mana? Ketemunya di Kilab. Ketemunya di Kilab di sini, sama-sama ketemu di Kilab. Setelah di Kilab ke atas sama semua. Jadi Kilab punya anak Zahrah, punya anak juga Qusay. Dari jalur Qusay nanti nasabnya Nabi Muhammad SAW. Dari jalur Zahrah nanti menjadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi orang-orang Quraisy yang di Makkah itu satu moyang semua. Satu moyang semua. Makanya mereka disebut Quraisy. Ya. Yang memiliki nenek moyang yang sama. Coba bayangkan satu kota, family semua, coba bayangkan. Kira-kira kalau misalkan Bandung gitu misalkan ya, tapi ini family semua. Tapi mungkin ketemu di kakek kelima, kakek keenam, kayak betul tidak? Kira-kira gimana perasaan antum? Masya Allah ya. Nah, antum bisa datang ke rumah mana aja kemudian minta makan, betul tidak? Kan family sendiri. Jangan ya. Baik. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku pada tahun Hajjatul Wada' karena penyakit yang aku derita. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sedang sakit, kemudian dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Ini lihat bagaimana yakni tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Beliau menjenguk sahabat beliau sebagai pemimpin, kepala negara, khalifah pada saat itu ya. Ini pada saat Hajjatul Wada' berarti setelah Fathu Makkah. Yakni beliau adalah khalifah yang Jazirah Arab seluruhnya itu sudah kondusif ya, sudah banyak yang masuk Islam. Tapi lihat bagaimana tawaduknya Nabi Muhammad SAW mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit.
Faqultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Wahai Rasulullah, aku menderita sakit ini sampai dengan kadar sakit yang engkau bisa lihat sendiri, yakni sudah sakit parah. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan aku memiliki harta dan tidaklah ada yang mewarisi dariku kecuali anak perempuanku. Yani hartanya banyak, tapi ahli warisnya cuma satu anak perempuan tersebut. Afata asaddaqu bi thulutsai mali? Apakah aku boleh untuk menyedekahkan hartaku 2/3-nya? Jadi karena merasa bahwa ahli warisnya cuma satu, bagaimana kalau 2/3 harta kita sedekahkan? Qala la. Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan. Qultu fashatr ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah hartaku wahai Rasulullah yang aku sedekahkan? Faqala la. Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan. Qultu fathuluth ya Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, bagaimana kalau 1/3 wahai Rasulullah? Qala ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir atau kabir. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, 1/3, yakni maksudnya adalah na'am, kalau 1/3 boleh. Tetapi 1/3 itu banyak. Maka kita lihat di sini Sa'ad bin Abi Waqqas itu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh untuk menyedekahkan hartanya ketika beliau sedang sakit keras seperti itu, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sedang sakit keras. Orang yang sedang sakit keras, yang dikhawatirkan meninggalnya tidak lama lagi, tentunya yang namanya ajal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa melihat secara zahir kondisi orang tersebut, kalau sudah mau meninggal dunia fi maradil maut, di sakit maut, yakni sakit yang itu bisa, kalau pakai kalkulasi dunia secara zahir begitu ini udah nggak lama lagi ini bakal meninggal dunia. Walaupun tetap kita katakan ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Maka orang yang kondisinya seperti ini, sakit keras atau hampir meninggal dunia, tidak boleh menyedekahkan hartanya lebih dari 1/3. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Kenapa demikian? Karena hartanya itu sekarang ada hak dari orang lain, yaitu ahli warisnya. Jadi hartanya sekarang bukan murni milik dia saja, akan tapi juga sebentar lagi akan menjadi milik ahli warisnya. Sehingga kalau kemudian dia sedekahkan lebih dari 1/3, ini akan menzalimi ahli warisnya, yaitu keluarga dia sendiri. Dan di sini kasusnya adalah anak dia sendiri, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, innaka antazara warathataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu itu dalam kondisi berkecukupan atau bahkan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka itu berkekurangan, kemudian membutuhkan kepada orang lain. Mungkin masih minta kepada orang lain. Jadi meninggalkan mereka dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak boleh, kalau orang tersebut mau meninggal, tidak boleh menyedekahkan hartanya lebih dari 1/3. Dan disebut oleh Nabi Muhammad SAW, 1/3 itu sudah banyak. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan kalau mau menyedekahkan maka 1/5. 1/5 itulah yang Allah ridhoi. Ini dalam pembagian ghanimah, nanti kita bahas angka 1/5 itu banyak muncul. Jadi 1/5, khalas, maka 1/5 itu yang paling ideal. Makanya sebagian ulama mengatakan yang paling afdol kalau mau menyedekahkan ketika seseorang sudah mau meninggal dunia, harta yang dia wasiatkan untuk disedekahkan kepada orang lain atau kepada fakir miskin, kalau ini dalam bentuk wasiat, yang paling afdol adalah 1/5. 1/3 boleh, tetapi lihat Nabi Muhammad SAW bersabda 1/3 itu sudah banyak. Ini isyarat bahwa ini bukan yang paling afdol. Yang paling afdol adalah di bawah 1/3, 1/4 lebih afdol daripada 1/3, tapi yang paling afdol 1/5 karena ada
perkataan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beliau jelas-jelas menyebutkan angka 1/5, yakni itulah yang Allah ridhoi untuk bagian Allah sendiri di ghanimah, itu 1/5. Baik. Sehingga di sini nanti sisanya berarti ya 4/5, kalau 1/5 disedekahkan atau diwasiatkan kepada fakir miskin misalkan, yakni untuk sedekah, maka berarti sisanya 4/5 itu adalah untuk ahli waris, ya, untuk ahli waris. Jadi ya kalau orang meninggal dunia maka hartanya, yakni paling pertama tentunya ambil dari hartanya untuk mengurusi pemakamannya, ya, mandinya, jenazahnya, biaya ambulans dan seterusnya, apapun biaya yang dibutuhkan untuk pemakamannya, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kita lihat apakah dia punya utang atau tidak. Apakah ada utang kepada orang lain atau utang kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan ada kafarah yang belum dibayarkan, ada nazar yang belum dibayarkan dan seterusnya. Baik utang kepada Allah ataupun utang kepada manusia. Ini urutan kedua. Hartanya dibelanjakan untuk ini sesuai urutan ya. Jadi urutan ini diperhatikan. Pertama tadi untuk urusan pemakamannya, ya, termasuk mandinya, jenazahnya, ambulansnya, transportasi ke pemakaman, apalagi kalau ke kota lain misalkan harus yakni sewa ambulans atau apapun itu, uang bensin dan seterusnya. Kemudian setelah itu utang kepada Allah, utang kepada orang lain. Kemudian baru yang ketiga yakni wasiat. Wasiat yang maksimal 1/3 tadi itu diambil dari sisanya. Misalkan dia mewasiatkan 1/5, berarti 1/5 dari setelah diambil 2 poin yang pertama tadi, biaya untuk pemakaman dan utang-utang. Ya, jadi 1/5 itu bukan dari total ketika dia meninggal dunia belum diambil untuk pemakaman, ambil 1/5, tidak. Ambil untuk pemakaman dulu, ambil lunasi utang-utangnya dulu, setelah itu anggaplah ini sekarang 100%, 1/5. Kalau misalkan dia mewasiatkan 1/5, 1/5 dari setelah 2 poin yang pertama tadi diambil. Ya, jadi ya urutan ketiga adalah wasiat atau sedekah tadi. Kemudian urutan keempat baru untuk ahli waris. Ya, yang keempat adalah baru untuk ahli waris. Baik. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyedekahkan saat itu karena Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit keras. Kalau seandainya tidak sedang sakit keras, sedang sehat atau sakit ringan, maka orang walaupun misalkan mau menyedekahkan seluruh hartanya tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Jadi bukan berarti kemudian kita sekarang masih sehat, kemudian kita mau sedekah, nah tidak boleh sedekah kita lebih dari 1/3. Kalau antum masih sehat tidak mengapa. Yang nggak boleh itu kalau sedang sakit keras, itu yang dilarang. Sebagaimana ketika orang sedang sakit keras tidak boleh dia menceraikan istrinya, atau tidak boleh dia nikah, karena ini bisa jadi dia menceraikan istrinya dalam rangka untuk apa? Yani untuk supaya istrinya itu tidak mendapatkan wasiat atau mendapatkan warisan. Atau nikah, Allah alam mungkin masuk juga supaya ahli waris yang lain lebih sedikit dapatnya, bisa jadi. Walaupun yang disebut oleh para ulama biasanya yang cuma masalah menceraikan istrinya, itu yang paling banyak terjadi soalnya. Menceraikan istrinya ketika sudah sakit keras dalam rangka supaya istrinya tersebut tidak dapat warisan. Ya, maka tidak sah tolaknya tersebut ketika sedang sakit keras. Jadi ada kasus di mana yakni tasarruf, yaitu perbuatan hamba yang di waktu-waktu yang lain dia sah, tapi ketika dia sedang sakit keras ini tidak sah. Contohnya ini, yaitu mau sedekah tidak boleh lebih dari 1/3. Tapi kalau dia sedang sehat, mau menyedekahkan seluruh hartanya boleh. Tapi dengan catatan dia punya iman yang kuat dan keluarganya juga punya iman yang kuat. Seperti kondisinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar saja menyedekahkan cuma setengah hartanya, tapi Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar, kita tahu keimanan beliau dan beliau memiliki keluarga yang juga punya keimanan yang tinggi, yakni maksudnya tidak kemudian marah-marah atau tidak kemudian stres begitu ya, karena tiba-tiba tidak punya harta sama sekali.
Tetapi kemudian ada tambahan juga dari para ulama, syarat lainnya adalah orang tersebut memiliki, secara zahir memiliki sumber keuangan. Ini maksudnya walaupun sekarang dinolkan misalkan rekeningnya, disedekahkan semua, tapi nanti dia yakin akan mendapatkan tambahan, tetap akan mendapatkan pendapatan. Syarat ini disebutkan oleh para ulama supaya orang tersebut kemudian tidak minta-minta setelah itu. Jadi itu tetap tidak boleh. Jadi jangan sampai kemudian kita semangat untuk sedekah, disedekahkan seluruh hartanya, tapi habis itu nggak punya sumber pendapatan berikutnya. Tapi kalau antum punya misalkan gaji atau apa gitu misalkan kemudian sedekahkan seluruh hartanya, tapi kita meyakini nanti kan ada gaji berikutnya, maka ini tidak masalah dengan syarat tadi, antum dan keluarga antum sanggup atau siap untuk menerima hal tersebut, bahkan ridho, bahkan semangat untuk melaksanakan hal tersebut. Itu seperti keluarganya Abu Bakar. Tapi kalau ada sebagian dai yang mintain harta jemaah, jemaah mana sedekah mobil. Si bapak di pressure, masa antum sudah naik ke panggung di sini enggak kemudian sedekahkan mobil. Setelah mobilnya disedekahkan kepada dai ini, kemudian pulang, ketika pulang istrinya ngamuk-ngamuk, kenapa bapak menyedekahkan mobil kita? Nggak usah anda sebut dainya, itu berbahaya. Telah anda berikan peringatan kepada banyak orang, tapi banyak orang tidak tidak mau menerima nasihat tersebut. Pernah diundang waktu anak masih kuliah di Inggris, pernah diundang ke Inggris. Anak katakan, ngapain antum undang dai ini? Setelah bermasalah, masalah banyak, tidak amanah, masalah uang dengan banyak orang, baru kemudian orang menyadari bahwa ini bukan dai, ini bukan ustadz, begitu ya. Ajib ya. Jadi ini penting untuk supaya kita memperhatikan, tidak boleh bagi kita untuk sembarangan menganggap orang sebagai dai atau ustadz atau orang berilmu. Tapi demikian yang bisa anda sampaikan. Hadis ini belum selesai. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.